Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat adik-adik di kelas besar, tunas remaja, anak-anak Kamis Gembira. Semua sudah siap beribadah hari ini? Tidak hanya menonton, tetapi ikut memuji Tuhan, ikut menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan baik-baik. Sudah disiapkan semua alat-alatnya? Kita bersyukur adik-adik, tidak terasa sebentar lagi kita mengakhiri tahun 2021. Sampai hari ini Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Apapun kondisi kita, Tuhan Yesus baik. Saya undang anak-anak semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada putus sudah kasih setiamu Tuhan. Jaga
yang menjaga hatinya, hidup di dalam firman Tuhan adalah orang yang berbahagia dan hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau seperti itu? Walaupun sekarang banyak tantangan, banyak godaan, anak-anak Tuhan tetap setia kepada Tuhan, tetap setia memegang firman Tuhan. Nah, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi ungkapan hati kita. Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau mencintai Engkau selama-lamanya. Aku mau mencintai Yesus. Dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk semua, siapkan alat tulisnya, siapkan Alkitabnya. Salam, selamat pagi adik. Pagi. Baik. Semua tadi sudah berdoa dan kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Ya. Semua yang di rumah tolong perhatikan, kita siapkan dari Efesus 4. Ya, mulai dari pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama ya, tapi biar saya yang bacakan nanti kalian di rumah bisa ikuti ya. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Nanti kita sambung lagi dari Efesus pasal 5 ya.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia, yaitu Kristus ya, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenai manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan dan kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dan dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, demikian jawaban adik ya. Kita sudah membaca dari pasal 4 ayat 17 sampai 32. Saya akan mengajak adik untuk membaca dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Ya. Yang di rumah perhatikan, kita baca bersama-sama Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, ya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ini dari dua firman Tuhan dari Efesus ini kita belajar bersama-sama ya. Ada nih, tahu sergapu ya? Sergapu prajurit tentara, dimana kalau pada saat mereka perang, dia selalu memperhitungkan semua perjalanannya untuk mengukur langkah, itu harus secara tepat. Karena kalau prajurit perhitungannya kurang tepat, dia akan kena ranjau, bahkan mungkin hancur segala tubuhnya itu. Kehidupan kita pun mirip dengan seperti prajurit yang sedang berperang. Musuh kita adalah media. Sekarang ini saya ajak adik-adik untuk melihat bagaimana bentuk musuh kita yang kita tidak memperhitungkan sepenuhnya asal bisa. Dalam hal ini apa media itu? Yang sekarang ramai itu apa? HP ya. Perhatikan. Itu kalau HP banyak program yang kita bisa lihat.
Mungkin kita pengen lagu-lagu, tapi lagu-lagunya membuat kamu jadi sedih. Atau lagu-lagu yang senang, kamu berubah jadi senang. Perhatikan, itu siasat musuh kita dalam kehidupan tiap-tiap hari dalam HP. Nonton TV, filmnya action terus, terfokus kepada film action yang sering saling membunuh, kekerasan. Senang film yang nonton yang lucu-lucu, kita terbawa arus seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita hidup? Lihatlah ini adik-adik ya. Perhatikan tali ini. Perhatikan tali ini. Kita diciptakan Tuhan yang tidak pernah mengerti apa-apa pada saat lahir. Begitu kita menjelang kehidupan kita saat ini seperti pertumbuhan kalian masa remaja. Perhatikan benang merah ini ya. Pertama putih kan, terus ini merah. Ya. Nah, ujungnya perhatikan, ujungnya semakin hari semakin, tapi tidak seperti yang awalnya putih. Perhatikan ini ya. Inilah kehidupan kita ya. Seperti tali yang tak berujung. Maunya hari ini, terus kita hadapi hari ini. Seperti ini, perhatikan ya. Jelas ya. Bagian merah ini orang lain dapat melihat itu panjang sekali atau lebih pendek dari kehidupan kita saat ini. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada kalian dari ayat Efesus 5 ayat yang ke 15C bagian C. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif atau bijaksana artinya kita mempunyai banyak keahlian yang Tuhan berikan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi kalian. Kalian sudah remaja, sebetulnya tahu dalam menggunakan media. Tadi saya sudah jelaskan hal gambaran yang sedikit tentang media ya. Dalam hal ini HP, banyak macam-macam yang kamu pikirkan. Atau kamu terfokus nonton TV, sudah dijelaskan tadi ya. Nah, sekarang kita harus mengambil satu keputusan bersama bagaimana menentukan hal-hal yang paling baik buat kalian. Karena firman Tuhan mengatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, dalam menangani HP, perhatikan ya, kita masih mudah terbawa arus seperti itu. Perhatikan, pada saat kalian bermain game seenaknya, itu terus tanpa memperhatikan yang lain, kadang dipanggil dan memperhatikan, itulah kelihatan orang bebal, orang yang kaku, waduh, wah ini sudah mau hampir main game. Perhatikan ini, kalau main game ya, ini pada saat main game ada hal lain yang membuat kalian bisa terfokus gara-gara HP. Kalau kalian percaya bahwa anak-anak Tuhan harus memilah waktu, bahwa dalam ayat 16 mengatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kamu menggunakan HP, perhatikan, ayo saya undang semua, buka HP kalian, install isi Alkitab, semua ayat hafalan. Atau kamu yang misalnya kalau kamu merasa gak sejahtera, kamu buka HP, tapi yang isinya yang dapat memuliakan nama Tuhan, atau lagu-lagu pujian, isinya yang membuat memuliakan Tuhan. Jangan menyenangkan hati kalian sendiri. Karena apa?
Kalau kamu senang dengan HP yang membuat kamu senang sendiri, itu ujungnya merugikan kalian sendiri. Karena apa? Itu kepentingan kalian. Mau tahu? HP, kalau kamu buka main game, super lagi setengah mati, iya kan? Pasti kamu tahu. Pada saat HP itu, kuotanya habis, apa yang kamu alami? Bingung kan? Waktu main game kuotanya habis, atau pulsanya habis ya, nggak bisa teruskan. Kamu jadi kesel, itulah ujungnya. Kesenangan dari HP membawa kamu kesal. Tapi sebaliknya, kalau kamu dengar firman Tuhan, baca Alkitab dari HP atau mendengarkan puji-pujian, perhatikan, itu menyenangkan Tuhan. Ya, itu firman Tuhan. Kalau menyenangkan Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Kalau menyenangkan Tuhan, apa yang ada dalam hatimu itu akan terkabulkan. Keinginan hatimu itu firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam ayat 16 ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikan. Sengaja saya buat ini supaya kamu tahu ya. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan semua ya? Jelas ya? Kelihatan semua ya? Nanti kalau nggak jelas, saya sudah siapkan di HP saya, akan saya kirimkan ke orang tua kalian, bahwa ini kalian bisa pelajari sendiri di rumah ya, supaya kamu tahu layakkah kita bermain HP menurut pikiran kita ya, menurut kemauan kalian. Ini kalau kalian membaca petunjuk ini, pasti kamu akan tahu bagaimana mempergunakan HP dengan waktu-waktu yang jahat. Perhatikan dari ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Ya, ini tanda gambar yang kalau sudah pasti semua dapat. Perhatikan, jempolnya masuk semua, karena ini sudah proses buat kalian mempelajari HP ini berdasarkan aturan dari firman Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau kalian tidak suka, misalnya ada kiriman WA yang membuat jempolnya terbalik, kamu nggak seneng kan? Terus pikiran kamu, apa ini? Perhatikan, itulah kalau orang sudah terpusat kepada HP, ya. Apalagi pada saat nonton hal-hal yang nggak benar, contohnya pornografi. Waduh, kalau sudah nonton itu sembunyi-sembunyi. Ayo, pastikan jujur aja, nggak boleh bohong ya. Saya ajak kalian bersama untuk memperhatikan bagaimana kalian bertumbuh di dalam Tuhan menurut pengajaran firman Tuhan hari ini. Ini perhatikan, ini jempol yang terbalik. Perhatikan ya, tanda jempol yang terbalik, supaya kamu tahu. Nanti kalau tidak jelas, saya ulang lagi, akan saya kirimkan lewat WA kepada orang tua kalian masing-masing. Karena saya sudah simpan ini, supaya kamu pelajari nanti, dan ada komitmen yang kalian isi yang nanti ya. Cuman ini satu gambaran yang kamu perlu ketahui dulu. Sudah jelas ya? Sudah pasti jelas kan? Ya. Nah, kita lanjut. Allah itu menginginkan kita mengalami kehidupan yang selalu baik, bahagia. Bahagianya bukan karena HP. Sekali lagi saya tetap menekankan, bahagia bukan karena HP, apalagi HP baru. Atau kamu dapat
share-sharean yang membuat kamu senang, oh setengah mati semangat. Perhatikan, itu melebihi pikiran kamu. Perhatikan, berarti kamu harus melawan itu. Itulah iblis, ya. Masih masuk dari ayat 16. Hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan. Pada saat kamu main game, tadi sudah saya jelaskan ya, masalah game. Terus apalagi kamu lagi senang bermain apa ya, yang konten-konten yang apa, TikTok ya. Itu sering TikTok, perhatikan. Kayaknya kalau orang sudah terbawa arus ke situ, tidak tahu, tidak perhatikan. Kalau kuotanya habis, atau kalau kalian tetap main TikTok itu ada di WiFi. Orang di sekitar kalian, kalau kalian lagi action, selfie, terus dibuat TikTok, orang lain akan memperhatikan apa? Orang gila. Kalau kayaknya kok buya-buyu dewi. Perhatikan itu. Orang gila sebenarnya seperti itulah, ya. Hati-hati. HP kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa sampai zaman sekarang ini HP diturunkan? Supaya kalian mengetahui isi dunia ini bukan batas pemikiranmu, ya. Saya ajak adik-adik semua sungguh-sungguh terfokus kepada firman Tuhan. Saya tadi menjelaskan bagaimana kamu install Alkitab, ya. Bangun pagi, pada saat buka HP, isinya Alkitab. Baca dulu, ya. Itu. Karena apa? Kalau orang sudah terfokus ke HP, satu sudah malas membaca Alkitab. Itu sudah pastilah. Tidak fokus dalam berdoa, males mendengarkan firman Tuhan, dan sedikit memberikan uang persembahan. Lebih baik dibelikan apa? Kuota. Itu menurut kalian sudah pasti, jujur aja, ya. Atau kalau nggak beli pulsa ya beli game baru. Biasa remaja sekarang pasti seperti itu. Apalagi sekarang kalau sudah terfokus dalam firman HP, kita sudah lupa perhatian kepada orang tua. Orang tua lagi cuci piring, kamu enak-enak main HP. Perhatikan ya. Orang tua lagi ngepel, kamu lagi tetap konsen main game, ya. Perhatikan ini. Semua HP, pelajaran apapun di situ yang tidak menyangkut dari isi Alkitab itu membuat kamu menjadi capek, pikiran kamu lemah, tidak semangat. Ya, sekarang saya mau ajak adik-adik semua. Kalau kamu mencintai Tuhan Yesus, buktikan satu komitmen aja. Apa yang kulakukan hari ini? Perhatikan, ini saya buat seperti ini, ya. Itu tertulis yang kulakukan dalam menggunakan media berdasarkan Efesus 4 dan 5. Ya. Tadi sudah saya bacakan, cuma baca dari Efesus 4 aja, ayat berapa? Ayat 17 sampai 32. Tapi inti dari firman Tuhan dari 15 dan 16 dari pasal 5, ya. Yang kulakukan dalam menggunakan media, perhatikan ini. 1. Terus yang tidak kulakukan dalam menggunakan media, nanti saya kirimkan, tolong nanti diisi ya.
diisi lalu dikembalikan kepada guru tunas remaja yang kamu kenal atau lewat orang tua kalian bahwa kalian sudah komitmen. Dan kami akan berdoa untuk yang sudah kamu isi ini supaya kamu terfokus bahwa dipimpin oleh Roh Kudus. Pada saat kamu memperhatikan HP, kamu akan terbatas waktunya itu pimpinan Roh Kudus, bukan kemauanmu sendiri. Ya, ini. Jadi ada dua alternatif yang kulakukan dalam menggunakan media dan yang tidak kulakukan dalam menggunakan media. Nanti saya kirimkan semua tahu ya. Penutup, apa yang kamu tahu tentang menggunakan media sebenarnya? Ada satu fakta mengatakan bahwa pemakaian media yang berlebihan membuat kamu lupa. Perhatikan ya. Pikiran bingung. Terus kalau sudah terlalu main game, ada telepon kamu sudah nggak mau perhatikan. Sudah, yang penting game-nya sampai selesai. Segala sesuatu yang kamu lakukan kamu menjadi bosan, ya. Apalagi mendengarkan guru lagi berbicara. Hati-hati ini. Kalau kamu tiap hari, apalagi saat ini tidak sekolah kan, lagi daring, biasanya malas. Perhatikan. Orang kalau sudah 2 tahun ini tidak sekolah, terfokus kepada HP, lalu berhadapan dengan guru, kamu sembunyi-sembunyikan itu HP, itulah tandanya kamu tidak mendengarkan guru. Nah, sekarang sebagaimana kamu sebagai anak remaja, otakmu sedang berubah dan waktunya untuk berkembang. Saya mengajak kita, mari kita menjadi pengguna media HP ini dengan bijak dan membatasi penggunaannya. Prioritaskan hal yang paling penting aja ya dalam hidup kalian. Menyediakan waktu teduh bersama Allah, lalu belajar, menolong orang tua, bersosialisasi, berkumpul dengan teman-teman, bermain di luar HP bersama teman-teman bermain. Main ya secukupnya lah. Apalagi biasanya kalau orang sudah memegang HP, wes lupa sembarangan. Apalagi kalau sudah konsentrasi ke situ main game, olahraga, males duduk aja, olahraganya di HP. Perhatikan itu ya. Saya berharap kalian dari firman Tuhan ini, Efesus 4 dan Efesus 5, memberikan pelajaran buat kalian bahwa kalian bertumbuh saat ini bukan terfokus karena kesenangan hati dan pikiran karena hati. Minta pimpinan Tuhan supaya dikuasai hati dan pikiran kalian. Ya, sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih banyak Tuhan. Kesempatan hari ini kan boleh belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh tahu benar dalam kehidupan ini. Tanpa pimpinan ya Tuhan, kami terfokus akan media yang saat ini menyelubungi hati dan pikiran anak-anak. Tuhan Yesus, kami berdoa atas kasih dan kuasa-Mu. Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran mereka untuk menyadari keberadaannya, bahwa dengan pimpinan-Mu ya Tuhan, dengan Roh Kudus mereka berubah sehingga tingkah laku mereka tidak terfokus pada media yang mereka pegang, tapi terfokus karena kasih setia Tuhan berdasarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa masalah pertumbuhan anak-anak dari remaja ini yang gampang terbawa arus zaman ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak remaja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus dimuliakan dan menguasai mereka dalam pergaulan, bahkan dalam bermedia dengan HP. Kepada-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Handphone ini perlu nggak kira-kira?
perlu. Kalau dulu belum daring nggak terlalu ya, sekarang perlu. Tetapi yang menjadi tantangannya adalah di tangan kita handphone ini membawa kebaikan atau keburukan. Handphone ini membawa kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga, atau jauh. Nah, cara ngetesnya, kalau mati handphonenya kita udah panik karena tadi game belum selesai dan sebagainya, itu sudah harus hati-hati ya. Jadi ada waktunya handphone ditaruh. Kalau tidur jangan ditaruh di bawah bantal ya. Ada waktunya kita mengistirahatkan tangan, mata, dan pikiran dari handphone. Kita semua membutuhkan handphone, tetapi jangan berlebihan. Itu kesimpulannya ya Om Martinus ya. Nah, kita bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Komitmen kita adalah kita ini milik Kristus. Maka dalam tingkah laku kita, sikap hidup kita mau terus belajar serupa dengan Kristus. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang anak-anak bangkit berdiri. Seperti biasa persembahannya sudah disiapkan di rumah ya. Nanti dititipkan papa mamanya semua. Bangkit berdiri, kita menaikkan pujian sebagai komitmen kita. Ku mau seperti Yesus, jadi seperti Yesus. Kita serupa dengan Kristus, dan itu kita mulai dengan kita mendisiplin diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami supaya kami tidak hidup seperti orang bebal, tetapi kami hidup bijaksana di dalam pertolongan Tuhan. Berkati anak-anak kelas besar, tunas remaja, supaya Tuhan di masa-masa yang sulit ini dalam perkembangan teknologi ini, tolonglah anak-anak kami semua hidup bijaksana, menggunakan setiap media yang ada dengan bijaksana, dengan takut kepada Tuhan, sehingga hati mereka terus berpaut kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Walaupun ada tantangan, ada pergumulan, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati orang tua mereka supaya mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Berkati studi anak-anak kami, berkati masa depan mereka, supaya masa depan mereka ada di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami. Kami mengucap syukur juga untuk persembahan yang oleh karena anugerah Tuhan dapat kami berikan. Tuhan memberkati persembahan ini.
Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, khususnya untuk anak-anak kelas besar, tunas remaja, tanggal 11 kita nanti akan ada Natal sekolah minggu. Jadi diharapkan kelas besar, tunas remaja nanti ibu akan hubungi siapa yang mengambil bagian di dalam pelayanan secara onsite atau daring ya, anak-anak hadir kelas besar dan tunas remaja. Dan untuk selanjutnya kita akan bicarakan bahwa ibadah kita lewat Zoom ya, supaya anak-anak juga bisa berdiskusi bersama, khusus kelas besar dan tunas remaja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat!